Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cycling Lele. Di video kali ini saya akan mengulas, yaitu kebetulan ada beberapa sahabat kita, terutama yang di fitur gabung, yang menanyakan soal yaitu, Kang, gimana sih cara Akang menggrading seperti itu? Dan seperti apa alat gradingannya dari mulai pemijahan atau benih sampai konsumsi seperti itu. Meskipun kalau untuk konsumsi memang saya ada di setiap video yang panen, biasanya saya menggunakan blong. Oke, biasanya saya menggunakan blong, tapi karena ini saya konten di rumah, jadi sementara untuk blong yang biasa saya pakai itu ada di lokasi atau ada di tempat budidaya. Tapi nggak apa-apa, saya akan tunjukkan videonya juga nanti seperti apa yang blong seperti itu. Meskipun sebenarnya kalau sahabat pernah lihat di konten saya yang waktu itu saya mau kirim ke Tangerang, jadi di situ saya menggunakan blong hijau itu, mungkin sahabat paham lah. Dan cuman repotnya kalau yang itu kita harus memakai air. Jadi masa kita grading kita harus pakai air seperti itu. Oke, jadi untuk sahabat kita yang menanyakan yaitu soal untuk grading benih. Oke, saya mau sahabat perhatikan supaya betul-betul paham. Oke, jadi ukurannya berapa itu terserah nanti size ikan. Yang jelas begini, ini saya hanya simpel, ya masih banyak lagi sebenarnya, karena gradingan itu dari ukuran ikan 1 cm sampai 12 cm seperti itu. Dan ini salah satu simpel, jadi di sini sahabat bisa lihat ini yang 23 dan ini yang 45, ini yang 34, 56, 67 dan lain sebagainya. Oke, seperti ini. Tahap pertama sahabat, ini polypom. Biasanya saya menggunakan 4 bahkan sampai 5 polypom. Ini polypom saya panggil. Ada juga yang panggil serepom. Jadi isi air, tapi biasanya saya patokannya airnya itu sampai garis yang paling atas. Oke, bukan garis. Biasanya airnya itu saya isi sampai bolong yang paling atas. Oke, kita simpan seperti ini. Oke, nah kita simpan seperti ini dan isi air. Isi air. Setelah itu pastikan airnya tidak terlalu penuh. Sebatas yang inilah, yang lubang atas. Lalu kita masukkan ikan. Contoh nih, saya bawa ikan di serokan. Oke, kita masukkan ke sini. Kita masukkan dan tutup. Oke, tutup. Ini yang contoh ini yang ukuran 45. Setelah lolos, berarti di sini yang tersisa ukuran 45, yang 34-nya sudah lolos, dan yang ini yang 45 ini kita masukkan ke 56. Masukkan, tutup lagi. Oke. Dan setelah beberapa menit diperkirakan sudah lolos. Kalau ini masih banyak jumlahnya, nanti memang saya masih ada polypom lagi itu. Ini kita masukkan lagi ke 67 atau 78 terus. Kita pastikan size-nya rata seperti itu. Itu tujuannya seperti itu. Jadi karena ini saya mau singkat, mudah-mudahan sahabat juga paham, dan karena saya benih pun lagi kosong, jadi saya nggak bisa memberikan tutorial beserta grading. Tapi saya janji kalau pas saya nanti lagi grading benih, saya akan jelaskan lagi. Ini hanya sebatas pendahuluan daripada pertanyaan daripada sahabat kita yang ada di fitur gabung seperti itu. Oke, mudah-mudahan untuk benih sahabat paham. Dan untuk konsumsi, saya menggunakan untuk saya sendiri di rumah, saya menggunakan yang seperti ini. Dan sebenarnya banyak jenis. Ada juga orang yang mereview pakai samet, ada, tapi saya sarankan itu enggak rekomendasi. Itu saya enggak rekomendasikan pakai serokan karena begini. Pertama,
dari atas sampai ke bawah itu lubang nggak sama, seperti itu. Jadi nggak akurat. Dan yang kedua, kapasitasnya mungkin 4-5 kilo ikan boleh lah, tapi kalau lebih dari 1 kintal itu repot. Ada juga yang menggunakan bak seperti ini, seperti bak benih, dan ini pun enggak rekomendasi karena muatnya ya kisaran 4-5 kilo boleh. Tapi yang jelas meskipun kita tutup seperti ini, misalkan nih kita kayak benih misalkan, tetap itu karena ikan itu yang namanya juga konsumsi udah besar, jadi perlawanannya sangat kuat dan kebanyakan ikan itu lecet seperti itu di bagian, kalau manusia pinggul, bukan di pinggul, di dekat apa namanya, bagian perut lah, bagian sirip, bagian perut itu biasanya lecet seperti itu. Oke, jadi yang seperti ini saya nggak rekomendasi. Terus yang serokan sama, nggak rekomendasi. Terus yang blong, oke, yang blong karena di sini saya nggak ada. Oke, jadi sahabat bisa simak video yang ini. Oke sahabat, jadi di sini saya akan menunjukkan yaitu yang alat grading yang blong yang seperti ini. Oke, sahabat bisa lihat, biasa kita menggunakan alat grading seperti ini kalau untuk pengiriman kapasitas banyak, dan ada juga yang menggunakan jolang seperti ini juga. Nah, sahabat bisa lihat juga yang jolang. Tapi untuk rekomendasi sebenarnya yang ini kurang sesuai, karena ini beberapa kali kerja. Contoh ini kan ada yang 78 dan ada yang 910. Oke, yang ini yang 78, yang ini yang 910. Yang mana apabila kita grading, kita harus menggunakan satu kolam yang harus airnya itu minimal segini. Nah, segini airnya. Oke, sahabat bisa lihat sampai apa namanya, tenggelam. Lubang yang paling atas itu tenggelam, dan di situ ada minusnya, yaitu kekurangannya ikannya itu banyak yang lecet. Apalagi kalau gradingan jolang seperti ini, itu ikan akan banyak yang lecet. Jadi saya kalau untuk di rumah, bukan untuk pengiriman, jadi memakai alat gradingan yang pakai trace seperti itu. Yang pertama, bisa 1 kali grading hasilnya beberapa jenis. Kalau yang ini kan misalkan, kalau kita yang ini pakai ini, yang 78, itu yang kecilnya pasti molos semua dan lepas di kolam. Dan yang tersisa ukuran paling kecilnya itu 78, 67, 56 pun di situ masuk, ada di dalam, maksudnya enggak keluar. Jadi itu hanya satu size saja, satu ukuran. Tapi kalau yang kotak, yang trace, itu bisa beberapa size, beberapa ukuran langsung terbagi seperti itu. Dan juga nggak lecet, karena kalau yang ini, apalagi kalau baru ini sahabat, ini kan udah lama, udah tahunan. Kalau yang baru ini, lubang-lubang ini kadang masih kasar, dan kadang-kadang dari lubang ini banyak yang lecet ikan itu, seperti itu. Oke, tapi yang rekomendasi untuk rumahan ataupun skala besar pun, kalau kita mau 1 kali grading hasilnya banyak, di gradingan yang kotak atau yang trace. Seperti apa? Oke, saya tunjukkan yang trace. Oke sahabat, tadi saya sudah tunjukkan video yang untuk blong, kurang lebih kekurangannya kelebihannya seperti itulah. Tapi biasanya sama dengan yang jolang, yang bak, ada sedikit luka-luka seperti itu. Justru kalau saya rekomendasi, saya menggunakan yang seperti ini. Dan kebetulan saya sekarang lagi mau grading juga yang konsumsi. Jadi sahabat langsung bisa realnya cara pakainya seperti apa, dan nanti kita lihat. Terus kebetulan ini pun saya mau panen, yaitu sisa daripada yang ada di Pitur Gabung.
karena di level 1 GWS itu hari kita panen dan sisanya yang kecilnya kita satukan. Dan ada dua jenis, ada dua ukuran, dua size kita satukan. Dan hari ini kita grading lagi, pisahkan lagi yang konsumsinya dan yang kecilnya kita besarkan lagi. Mungkin kisaran 10 hari ke depan kita akan angkat habis seperti itu. Cara pakainya seperti apa? Oke, sebelum saya menjelaskan di sana, karena kemungkinan di sana saya basah-basahan di dalam kolam, jadi bisa nggak nanti saya pakai mikrofon, takutnya kena air seperti itu. Oke, yang ini sahabat bisa lihat, ini saya nggak kasih bolong karena ini yang untuk paling bawah, tapi yang lainnya seperti ini. Ini namanya trais buah atau bisa dipanggil rak buah. Oke, trais buah. Ini kasih bolong. Dan kita ukurannya tergantung berapa yang mau kita pakai. Contoh misalkan yang paling kecil ini sekilo 12. Sekilo 12. Terus kita pakai lagi misalkan yang sekilo 10. Oke, sekilo 10 mana? Oh, ini. Yang sekilo 10. Terus kita pakai lagi paling atas yang sekilo 8. Oke. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa satu kali kerja bisa memisahkan beberapa size atau beberapa ukuran. Contoh, ini yang 8, 1 kilo 8, 78 lah. Yang 78 dia akan berada di sini, nggak molos. Oke. Setelah itu dia masuk ke 910. Yang 910 di trais yang 2 ini. Oke. Yang 78 di sini, yang 910 di sini, dan yang 1112 nanti di sini. Terus yang ke sini yang mana? Itu berarti yang 14, 16 sampai seterusnya. Mananya itu yang paling kecil. Yang paling kecil. Jadi satu kali kerja kita bisa mendapatkan beberapa size, beberapa ukuran. Seperti itu enaknya. Kalau yang blong itu satu persatu, satu ukuran maksudnya. Kalau kita menggunakan yang 78, itu yang 78 saja. Maknanya yang 10, 9, 12, 14 dan lainnya semua keluar, dan yang lebih besar pun itu ikut juga di situ. Ada. Kena maksudnya, di blong. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu, dan seperti apa cara pakainya nanti sahabat bisa simak, oke? Dan kita lanjut. Oke sahabat, ini airnya udah surut atau udah hampir habis. Saya tutup dulu. Kita mulai. Terus saya minta maaf karena kameranya pasti hanya dengan cara ini. Saya simpan kamera karena kebetulan kameramen saya yang biasa tolong saya lagi sibuk, lagi ada acara. Jadi apa boleh buat saya bikin tutorial ini, saya harus bikin sendiri seperti itu. Yang penting sahabat tahu intinya lah, lebih kurang seperti itu. Oke, kita mulai saja.
Oke sahabat, kurang lebih seperti inilah. Tadi kita rencananya mau pilih jadi 4 size, dikarenakan yang angkatnya mau ambil ketiga size-nya, jadi kita nggak dipisahkan. Jadi yang saya bilang tadi, dari ukuran isi 1 kilo 910, 78 dan 67 diangkat. Jadi berarti kita tinggal pisahkan, misalkan kita ambil dari 10, berarti yang diloloskan yang isi 12, 14 dan yang paling kecil, seperti itu. Dan memang biasanya di lele itu yang paling ramai size-nya di antara itu. Jadi paling besar itu 6, paling kecil 10 biasanya. Meskipun kalau untuk saya sendiri, market saya di pecel lele pakainya 67. Jadi kalau untuk saya memang saya pakai yang 67, tapi biasanya untuk di pasar-pasar biasanya 6 sampai 10. Nah, saya pikir lebih kurang mungkin sahabat paham seperti apa cara saya menggrading. Kenapa saya katakan di video-video sebelumnya saya hanya ambil 6-10, karena biasanya begini. Kalau untuk kiriman jarak jauh 6-10, dan kalau untuk jual saya sendiri ke pecel lele itu 6-7. Jadi biasanya kalau saya untuk saya isi di bak saya di depan untuk ketengan, biasanya saya ambil 67 doang. Seperti itu. 67 saya masukkan ke bak penampungan di depan, dan yang 89 saya masukkan bak sebelah biasanya. Dan yang 11-12 masukkan yang bak sebelahnya lagi. Seperti itulah kurang lebih gambarannya. Oke, saya pikir untuk video kali ini karena cukup panjang juga, kalaupun nanti sahabat belum jelas, mudah-mudahan panjang umur, saya bisa review lagi yang lebih detail lagi. Dan kebetulan ini hari cukup luar biasa panas, dan saya pun mau cepat juga habiskan ini sisanya untuk di grading sampai habis seperti itu. Karena ini kita angkat kurang lebih baru hampir 1 kintal, 2-3 kintalan, kurang lebih hampir 3 kintalan, dan ini masih banyak. Jadi saya mau habiskan. Oke, kurang lebih seperti inilah cara saya menggrading, dan itu pun nggak mesti sahabat ikuti cara saya. Ini cara saya, dan ini yang menurut saya nyaman seperti itu. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.